Hai, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas permainan spektakuler dari dua Grandmaster, yaitu Grandmaster Gukesh Domaraju dari India berhadapan dengan Julius Mozart dari Prancis. Teman-teman, ini dari pertandingan turnamen London Chess Classic yang sedang berlangsung di London. Ya teman-teman, Gukesh Domaraju merupakan pecatur berbakat dari India. Usianya masih sangat muda. Bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu, share, dan jangan lupa di subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak pernah terlambat dari konten terupdate dunia percaturan. Gukesh memulai dengan langkah E4, dijawab Jules dengan E5. Ya sedikit trivia aja ya teman-teman ya. Saya pernah melawan Julius Mozart di turnamen Barcelona Open tahun 2019 dan saya pegang buah hitam. Ya kalah ya. Partainya sangat menarik sebenarnya. Kapan-kapan kita bahas ya. Julius Mozart ya. Kuda ke petak F3 dimainkan Gukesh Domaraju. Kemudian hitam kuda F6, pembukaan Petrov defense atau Russian game. Putih pukul pion di petak E5, hitam mainkan D6, putih kuda F3, hitam pukul pion di petak E4 dan putih mainkan kuda C3. Variasi klasikal dan atau Nimzowitsch attack ya dalam pembukaan Petrov defense. Biasanya kan kalian mungkin lebih banyak melihat langkah putih D4 ya. Tapi ada juga variasi kuda C3 yang sedikit lebih tajam nih teman-teman. Hitam kuda pukul kuda, kemudian putih memukul dengan pion D, kemudian hitam lanjutkan dengan gajah 7, putih mainkan gajah 3, hitam lanjutkan dengan rokade pendek, dan putih menteri D2. Persiapan untuk lakukan rokade panjang. Yap, benar banget. Ini akan terjadi opposite castle, teman-teman. Dan ya, jual beli serangan. Hitam kuda D7, kemudian putih lanjutkan dengan rokade panjang. Hitam kuda F6, manuver dilakukan. Kemudian Gukesh mainkan gajah D3. Ya, mengembangkan perwira sekaligus mengancam sayap raja dari hitam. Hitam benteng E8, kemudian putih A3, kemudian hitam mainkan langkah D5, putih lanjutkan dengan benteng H ke petak E1. Nah, saya mungkin bertanya-tanya ya, apa tujuan dari langkah A3? Nah, sepertinya untuk supaya tidak terancam gajah 6 atau persiapan langsung ya, mencegah. Jadi atau waiting move juga bisa. A3 kemudian D5, putih benteng H ke petak E1, hitam gajah ke petak G4, kemudian putih H3, pertukaran dilakukan. Kemudian Julius Mozart mainkan langkah menteri D7. Mengancam pion H3 iya, tapi kalau makan kayaknya agak meragukan ya, itu bakal jadi serangan buat putih. Nah, putih mainkan langkah benteng G1, tapi disikat juga oleh Julius Mozart. Nah, ini yang menarik ya, membuat putih unggul. Kemudian putih gajah D4, langsung menyerang. Lihat, mengiris sepasang gajahnya dari Gukesh. Tapi Julius Mozart tidak peduli dengan itu dan dia mainkan langkah bertahan dengan G6. Kemudian putih mainkan langkah menteri F4, mengancam. Kemudian hitam kuda H5, sikat pion di petak C7. Julius Mozart sikat pion di petak F3 dan membuat lihat evolution barnya tinggi sekali buat putih. Putih mainkan langkah gajah B5, hitam benteng A ke petak C8 mengancam menteri. Putih mainkan menteri B7, hitam mainkan langkah benteng B8, putih menteri A6, hitam mainkan langkah benteng E ke petak D8. Ya, buat yang bertanya-tanya kenapa nggak makan pion A7, karena kena ya gajahnya. Menteri A6 benteng E ke petak D8 dan kemudian putih mainkan gajah E2, hitam menteri F4 skak, kemudian putih gajah E3, hitam mainkan langkah menteri E5, kemudian putih mengambil pion A7, kemudian hitam mainkan langkah kuda F4, putih mainkan langkah gajah F3, hitam mainkan langkah gajah D6, dan putih mainkan langkah benteng D2. Kalian bisa lihat setelah langkah benteng D2, evolution barnya, algoritma buat putihnya langsung anjlok. Ya, ini adalah langkah ke-26 yang membuat Gukesh kalah di game ini. Teman-teman, setelah langkah benteng D2, bisakah kalian lihat apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh Julius Mozart? Ada kalkulasi menarik yang nggak semua orang bisa lihat ya, kecuali dia punya intuisi yang bagus dan kalkulasi yang bagus. Setelah benteng D2, Julius Mozart melihat kalkulasi
Boom, gajah pukul pion A3. Sacrifice bishop, dan ini namanya kombinasi. Ya, putih punya pilihan ya, makan dengan menteri atau memilih langkah lain. Ya, apabila menteri pukul gajah, apa ide dari Julius Mozart? Maka dia akan mainkan langkah benteng ke petak A8, mengancam menteri, dan ada ancaman skakmat benteng di petak A1. Percuma ya, kalaupun putih melakukan jalan gajah D4, maka akan dimakan juga. Kalau dia makan menteri, maka akan skakmat. Jadi setelah langkah benteng ke petak A8, ya udah pasti hilang menterinya. Nah, mengapa putih tidak mainkan dengan pukul pion? Pakai pion ya. Maka hitam akan mainkan langkah menteri C3, tujuannya sama, skakmat petak A1. Kalau putih mainin langkah benteng ke petak D4, ya hitam akan benteng D ke petak C8, mengancam pion di petak C2 terlebih dahulu. Kalau misalkan putih menteri ke petak A4, maka hitam akan mainkan langkah benteng B2. Jadi ditekan terus nih pion C2-nya. Oke, jaga lagi mungkin dengan gajah ke petak D1, maka akan ada jalan kuda E2. Boom, dimakan, dan akan ada benteng C2, raja ke petak D1, akan ada menteri A1, skakmat ya, ujungnya. Itulah yang akan terjadi. Nah, Gukes tidak memilih variasi itu, dan dia pilih langkah benteng D4 dengan waktu berpikir 5 menit. Benteng D4. Kemudian hitam lanjutkan dengan gajah pukul pion B2. Kemudian raja D2, hitam mainkan langkah kuda E6 mengancam benteng. Putih benteng D3. Hitam, boom, pukul lagi pion di petak C3. Putih makan, dorong pion D4 mengancam 2 perwira putih. Kemudian putih benteng D3, hitam makan gajah. Kemudian menteri E3, benteng D3, pion makan, dan ada langkah brilian kembali yaitu kuda D4. Gukes Domaraju menyerah karena kalau dilanjutkan menteri pukul menteri, kuda pukul gajah, royal fork, dan kena lagi menterinya. Gukes Domaraju menyerah. Ya, permainan catur memang kadang-kadang bisa menyakitkan seperti ini teman-teman. Kita unggul sepanjang game, tapi karena satu langkah yang salah, satu langkah yang bisa membuat kita melakukan kesalahan besar dan membuat kita akhirnya jadi kalah. Nah, sementara pimpinan klasemen dari London Chess Classic adalah Grandmaster dari Inggris Michael Adam. Kemudian dengan 2,5 poin ya, ada Julius Mozart, Hans Niemann, Gukes Domaraju, 3 orang ini. Dan kemudian 2 poin ada Bates Matthews, ada Aminta Batabe dari Iran, ada Nikita Vitiugov dari Inggris, dan juga ada Shreyas Royal dengan 1,5. Ada Andre Volikitin dan Luke Mixen jadi yang terbawah dari Inggris. Yap, mampukah Gukes finish menjadi juara, menyalip Michael Adam? Berikan prediksi kalian. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan